Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang sangat saya muliakan, alhamdulillah kita sampai pada bulan Sya'ban ya. Insyaallah mudah-mudahan jamaah ini komplit ya. Bisa kita jalani Ramadan sampai tuntas. Ini tadi saya alhamdulillah melihat Pak Haji Asman tadi ya, betul? Hah? Oke. Oke, alhamdulillah ini pun bisa bergabung lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh ini nanti saya akan bicara 30 menit, ya. 30 menit mudah-mudahan cukup menjelaskan hal-hal yang terkait Ramadan. Ini insya Allah cukup, tapi kalau tanpa begini biasanya agak lama. Ya. Kalau lepas mawon, ya. Pun sudah aman. Supaya nanti Ramadan sudah tidak ada lagi orang bertanya tentang Ramadan. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih artinya Ramadan? Sejarahnya bagaimana sih Ramadan itu? Yang ketiga, dasar kewajibannya mana? Nah, itu. Okay. Nah, ini satu, Ramadan itu artinya pembakaran terhadap dosa. Jadi dalam Islam itu ada yang pembakaran yang bersifat mingguan, ada yang bersifat tahunan. Antara Jum'ah dan Jum'ah berikutnya itu menghapus dosa semuanya. Semuanya dihapus. Senang pokoknya ya. Senang karena diberi ampunan oleh Allah. Itu jadi Jumat sampai Jumat berikutnya itu seluruh dosanya diampuni Allah. Selama syaratnya dalam jangka waktu itu tidak melakukan dosa besar. Nah, itu mingguan. Ada yang tahunan. Nah, tahunan itu ya Ramadan ini. Jadi nanti kalau kita betul-betul bisa masuk Ramadan, walaupun hanya malamnya Ramadan. Mari maghrib Ramadan lalu meninggal dunia. Nah itu sudah diampuni dosa Ramadan yang dulu sampai Ramadan berikutnya. Itu berarti pembakaran dosa selama setahun. Tadi mingguan. Itu ya. Saya doakan Bapak-Bapak Ibu bisa sampai Ramadan. Amin. Bisa sampai tuntas Ramadan. Nah, kalau hanya sampai Ramadan dongane engko maghrib mati. Oke. Saya doakan juga menangi Ramadan tahun berikutnya. Amin. Mudah-mudahan juga sampai tahun berikutnya setelah berikutnya. Amin. Perintah puasa itu hari Senin. Jadi kalau orang puasa Senin itu berarti juga memperingati kelahiran Nabi, memperingati perintah puasa Senin. Tanggal 2 Sya'ban tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah itu berarti setelah Nabi 2 tahun ada di Madinah. Makanya ayat tentang Ramadan itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu gitu. Jadi kalau jenengan mendengarkan ada orang qiraah ya ayyuhalladzina amanu gitu. Ayat itu turun di Madinah. Apa? Turun di Madinah. Tapi kalau ya ayyuhan nasu wahai manusia, itu ayat itu turun di Makkah. Jadi kalau ada orang ngaji di sebelah sampean ono wong ya ayyuhalladzina amanu sama ndek dhisik iki ngono turun di Madinah. Tuh. Ono mana ngono ya ayyuhan nasu iku turun di Mekah. Kok ro? Wah aku hebat temenan kon. Jadi sak Quran ro kabeh, ro. Pokoknya ya ayyuhan nasu maka ya ayyuhalladzina amanu
Madinah. Ini gak sama catet, engko kemelindi tapi keliru. Ya ayuhan nasu, Madinah ini, Madinah. Keliru. Oke. Yang tandanya Mekah tadi, Makkah itu juga kalla. Kalau kalla itu pasti Mekah. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla itu mesti Mekah. Jadi kalau ada orang baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, terus kalla saufa ta'lamun. Sama ndek Makkah. Kok ruh siwalan ya. Jadi muridnya siapa? Ya muridnya Ustaz Subi. Sebelum itu, sebelum tanggal 2 Sya'ban itu, yang wajib puasa itu hanya satu, yaitu puasa Muharram, tanggal 10 saja. Kalau wingi maghrib sampun kula aturaken bahwa ojo sampai kualik lah wong Islam itu. Kalau Rajab tanya-tanya tanggal berapa puasanya. Lalu kalau Sya'ban kok tidak tanya kapan puasanya? Itu terbalik. Karena nilai Sya'ban itu lebih tinggi dari Rajab. Jadi sampean poso Senin, niat Senin, niat Sya'ban. Kamis, niat Sya'ban. Baik. Nah, HR itu singkatan dari hadis riwayat, hadis yang diceritakan, hadis yang dibawa oleh sahabat yang dibukukan. HR itu hadis yang dibukukan di dalam kitab oleh Muslim. Ojo HR honor ngawur ya sampeyan. Honore Muslim. Ngawur. HR. Dasar kewajiban surat Al-Baqarah 183 187. Saya minta seluruh jamaah Al-Hidayah tolong beberapa hari ini membaca surat Al-Baqarah 183 187. Itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai 187 itu komplit surat Al-Baqarah. Hadisnya banyak. Tentang rukun Islam itu banyak. Honor Bukhari. Nggih, bener. Napa? Hadis riwayat. Oke. Macam-macam puasa. Satu, ada puasa wajib. Puasa wajib itu puasa Ramadan, kemudian puasa denda, sumpah. Sampai sumpah wallahi. Lalu kok dilanggar sumpah. Nazar wajib itu. Jika saya punya rumah, saya puasa, maka puasanya itu wajib. Puasa sunnah ini Syawal, Dzulhijjah, Muharram, Sya'ban, puasa tengah bulan, puasa Daud, puasa Senin dan Kamis. Perhatikan di sini. Jadi puasa Rajab itu tidak ada dalam deretan ini, tetapi kok puasa? Iya, karena itu mengikuti rumus umum saja bahwa siapa yang puasa pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah dapat pahala. Tapi secara khusus tidak ada. Oke. Secara khusus tidak ada. Makanya wali kalau Rajab tanya kapan puasa, Sya'ban kok tidak puasa. Aisyah itu cerita, Nabi ku gimana ya, Nabi kok puasa terus Sya'ban, hampir sebulan. Oke. Cara penetapan awal dan akhir puasa. Satu, ru'yat. Apa? Malih? Kalau penyembuhan, ru'yah ya. Kalau penyembuhan tuh ruqyah. Ayo coba. Kurang ke. Oke, pun. Kalau melihat bulan ru'yah. Oke, ru'yah. Ada yang hitungan astronomi. Oke. Tapi bisa juga orang pakai ru'yah itu seperti hisab itu yang dipakai oleh orang lain juga, itu ada orang Islam yang menggunakan
ru'yah, ada yang hisab. Hisab itu hitungan Pak, menggunakan hitungan. Jadi dengan hisab itu orang sudah bisa tahu kira-kira gerhana bulan 1000 tahun yang akan datang sudah bisa dihitung. Itu yang disebut di dalam surat Ar-Rahman, asy-syamsu wal qamaru bi husban. Bulan dan matahari itu bergerak dengan hitungan yang persis, yang tepat. Nah, yang ketiga adalah gabungan. Pemerintah itu menggunakan gabungan ini. Ya hisab, ya ru'yat. Hisab, apa? Hisab. Iki soalnya keliru, hisab. Disedot. Nggih. Siwalan ya banyak yang ahli hisab. Hanya ngerokok terus, mau hisab terus. Nggih, hisab ru'yat. Di Arab Saudi ru'yah. Arab Saudi ru'yah, tidak hisab. Makanya Arab Saudi tidak pernah menentukan Idul Fitri kapan, tidak pernah menentukan. Idul Adha kapan, tidak pernah menentukan. Mesti nunggu penetapan pemerintah. Penetapan pemerintah. Termasuk di Inggris saya tahu, itu juga Inggris itu ru'yah. Kok tahu dari mana? Saya tahu lihat di jadwal puasa itu, jadwal puasa tanggal sekian, kemudian Idul Fitri diberi tanda tanya, disebut di situ Allah knows better, Allah lebih tahu. Nah, berarti kan pakai apa? Pakai tidak keistimewaan Ramadan. 1, pintu surga dibuka. Yang membuka ya sampean, bukan Allah. Wong di loh. Setan dirantai. Yang merantai siapa? Yang merantai siapa? Diri sendiri. Makanya bahasanya tidak tidak Allah merantai setan. Lalu Allah merantai setan, polisi istirahat kuwabe Pak. Gitu. Sana gak ono honor. Nggih. Doa terkabul, wis sampean donga. Penghapus dosa antara 2 Ramadan, alhamdulillah. Banyak pahala dan ampunan. Masya Allah. Pemberi syafaat. Pemberi syafaat artinya gini loh Pak. Besok kalau ada orang dimasukkan neraka, mau dimasukkan neraka, Ramadan itu datang sebagai makhluk ya, kemudian mengatakan kepada Allah, wahai Allah, orang ini jangan dimasukkan ke dalam neraka. Aku ini saksinya bahwa orang ini puasa. Nah, itu. Terus pembebas dari neraka. Itqun minan nar. Pintu surga khusus bagi orang yang puasa. Ada pintu khusus. Siapa tahu namanya pintu khusus itu? Pintu khusus Pak, pintu khusus termasuk surga. Tahu Pak? Masa boten eling belas? Ar-Rayyan. Nggih, Rayyan. Ojo keliru besok pintu nih, nggih. Sampeyan eling-eling. Sampeyan galai. Ditakoni malaikat, "Kemana, Bu?" Ar-Rayyan. Mriko. Poso sampean apik kono sing gedhe, pintune besar. Poso sampean gak sepiro apik iku sing cilik-cilik. Pahala dilipat gandakan tanpa hitungan. Perhatikan Bu, Bapak Ibu, pahala di luar Ramadan itu dihitung Allah minimal 10 sampai berapa Bu? Kok ero sampean? Oh, cerdas sampean. Tadi jenengan nggih bawa ke masjid ini di luar Ramadan itu dihitung 10 minimal. Kalau baru niat dihitung 1. Tapi kalau sudah sedekah ini dihitung 10. Nek Gusti Allah seneng itu dihitung sampai sedekah siji padha mbek 700 botol. Masya Allah. Gusti Allah. Makanya hampir orang siwalan itu tidak ada yang tidak masuk surga itu. Insya Allah.
Amin. Oke. Sampai gue sak melarat itu sampai gue sih ngeleboni celengan masjid. Saya itu. Lah kalau di luar Ramadan, kata Allah, sakarepku. Oh jadi ngitung-ngitung. Kamu kalau di luar Ramadan, silakan bawa kalkulator. 700 jelas. Ngeleboni 1000, 700 jelas sih. 700 jelas. Kok 5.000 Pak? Lah 5.000 ping 700 piro? Tapi kalau Ramadan Pak, jangan pakai kalkulator, biar saya. Masya Allah. Lah ada Pak, pahala yang seperti itu, kalau Bapak mau ya, pahala yang tanpa dihitung. Apa itu? Perlu tahu? Perlu. Adalah sabar. Orang sabar itu bighairi hisab. Orang sabar itu diberi pahala tanpa batas. Enggak usah ngenteni Ramadan sampean, itu tanpa batas. Makanya luar biasa, wong sabar. Ada loh Pak, saya itu kok ono wong wedok kaya ngoten nggih. Nggih. Niki wonten Lumajang, saestu niki. Niku sinten yang Lumajang niki? Mboten sampean. Wah. GR. Wong Lumajang Pak nggih. Nggih, temenan nggih, Bu. Wong wedok melarat, sing lanang ya melarat. Tapi sing lanang duwe hobi rabian. Loh, masuk sampe niku. Niki Pak, sing lanang ki mari rabi, duwe anak akeh, nggih. Iku sing wedok sing dirabi nggih melarat pisan. Iku dikekno mbok tuwa. Rabi maneh, Pak? Duwe anak akeh, dikekno mbok tuwa iki. Sampai papat. Kemriyek iku mbok tuwa kabeh sing ram. Lah melarat. Sing wedok niku Pak, mboten sambat belas. Kok ono wong kaya ngene iki? Tercipta dari apa kamu? Swarga napa mboten? Kepengin sampean. Masya Allah. Ya Allah, saya tuh diceritani sampai hampir tidak percaya, tapi real itu. Real. Kok ada? Jadi orang itu ada yang begitu. Sudah saya doakan sampai selamat dari semua itu, nggih. Alhamdulillah. Coba masuk ae. Sampai iki Mas Dari. Sehari Ramadan yang ditinggalkan tidak bisa diganti. Nggih. Enggak bisa. Enggak bisa diganti. Jangan macam-macam. Sehari Ramadan yang ditinggalkan tanpa alasan itu diganti puasa setahun pun itu enggak bisa. Itu sembarangan. Enggak bisa. Setahun pun enggak bisa. Karena menggantinya itu karena ditinggalkan secara sembrono gitu loh Pak ya. Sembrono. Enggak bisa. Menurut Ibnu Taimiyah, orang murtad jika muslim tidak mengakui kewajiban puasa. Kalau ada orang puasa tidak wajib, murtad, tidak boleh disolati. Ini ada orang ngomong, puasa itu tidak wajib, jangan disolati. Dia sudah keluar dari Islam. Karena berarti tidak mengakui perintah Quran. Bahkan diberi hukuman. Terus jika makan di depan publik, siang hari juga harus diberi hukuman. Ini di negara sana, kene aja macam-macam. Nggo pentung keliling ono warung ketok sikile glowok. Enggak boleh gitu. Keistimewaan Ramadan lagi, melatih jiwa. Melatih jiwa menahan dari yang halal. Jenengan ku lho. Mental itu dilatih. Di kulkas itu ada air dingin jam 1 siang. Halal apa mboten? Halal. Jenengan ngeten, masih halal gak tak umbe. Gitu? Jadi Gusti Allah, orang ini orang baik. Halal saja loh tidak diminum. Apalagi yang haram. Masya Allah. Fisik lemas agar terhindar dari dosa mulut dan kemaluan.
fisiknya dilemaskan supaya gairah seksualnya terus semangat ngobrol sehingga karuan itu tidak terjadi. Umroh Ramadan sama dengan pahala haji. Umroh Ramadan padha mbek ganjarane haji. Berapa sekarang umroh? Masih zaman gak lunga kok ngitungo. Enggak apa-apa lumayan toh itu. 33 gitu. Tuh. Gratis melaku ae. Nggih. Sampean jangan susah kayak begini-begini ini jangan susah sampean. Lawang Allah sudah ganti loh. Kalau kamu ingin pahala umroh sederhana. Kalau nanti 15 menit setelah matahari terbit sembahyang itu diberi pahala haji umroh persis. Nah, sampean kalau 30 hari melakukan berarti sama dengan haji ping pira? Ping 30. Lah apa susah itu? Seluruh masalah itu ada jalan keluarnya. Tidak mungkin Allah itu menyuruh sesuatu kemudian membuat orang lain yang lain itu susah. Orang miskin tanya Nabi itu. Nabi cek enak gitu yang sugih niku. Lapo? Sedekah terus. Lah lambemu ora sedekah. Napa? Alhamdulillah. Iku sedekah. Napa malih Nabi? Allahu Akbar. Sedekah. Wis maca iku wae. Tapi aja tas bedok gak gelem sedekah kon ya. Ayo sedekah. Alhamdulillah. Gak kali duit. Alhamdulillah. Orang yang berpuasa disebut as-saihun, orang yang menjauhi syahwat. Nanti surat At-Taubah 112. Malam Idul Fitri disebut Lailatul Jaizah. Malam Idul Fitri berapa? Lailatul Jaizah. Itu artinya malam hadiah surga. Dan pembebasan dari surga itu Lailatul Jaizah. Diumumkan hadhihi Lailatul Jaizah. Malam Idul Fitri. Puasa itu berapa hari? Berapa? Nah, jangan sebulan gitu. Berapa hari? 30. 29. Lah nggih, jangan jawabnya sebulan. Sebulan itu bisa 31 hari. Bisa 29, bisa 30. 28 tidak ada. Ya? Tidak ada. Ojo pisan-pisan sampean. Puasa tahun ini nanti mungkin beda, nggih. Sampean adik milih sing waktu mulai poso milih sing mburi, riya ya milih sing ngarep. 28 sampean. Korupsi. Menyehatkan fisik, Masya Allah. Memuliakan rohani sehingga melebihi malaikat. Jadi kalau orang itu sudah puasa betul, puasa yang betul, di situ ibadah yang betul. Orang itu melebihi kemuliaannya malaikat. Beberapa peristiwa penting ya. Ramadan itu ada peristiwa penting, satu turunnya Quran. Jadi kalau disebut Pak nggih di dalam surat Al-Baqarah itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan itu mulia karena di situ diturunkan Al-Quran. Jadi kalau ditanya kenapa Ramadan itu begitu mulia, jawabannya Al-Quran. Sama eling-eling nggih. Kenapa Lailatul Qadar itu kok sama dengan 83 tahun? Wong sujud pada malam Lailatul Qadar dihitung sama dengan sujud 83 tahun. Kenapa begitu? Iya. Karena malam itu malam turunnya Al-Quran. Jadi Quran niki kalau nempel di mana? Kalau nempel di saya menjadi orang mulia. Quran itu kalau nempel di jenengan jadi orang mulia. Quran nempel bulan, bulannya jadi mulia. Quran nempel di malam, malamnya jadi mulia. Jenengan apal surat Al-Fatihah, betul? Al-Fatihah. Berarti di otak jenengan itu ada Al-Quran. Apakah mungkin? Ayo. Apakah mungkin
Orang yang di otaknya itu ada Al-Quran, lalu api neraka masih bisa menjilat. Menurut saya tidak mungkin. Masya Allah. Itu kekuatan Quran. Apal apa mawon sampai? Al-Fatihah. Kulhu pasti. Sampai kalau ada gak kulhu sedina gak itu mesti sariawan. Sampai eling-eling ya. Kul a'udzu birabbin nas gitu itu. Nah, itu kalau nempel, itu insya Allah lah. Masa mungkin Allah akan membakar orang yang di situ ada firman-Nya. Ada firman-Nya. Yes. Maka Ramadan tahun ini diniati sampean tuh, diprogram. Sing durung apal surat At-Tin, ya dihafalno. Makanya lah sampean kan durung banyak-banyak hafal. Wis, sampean besok akan ditolong anak sampean. Karena apalan anak sampean itu lebih banyak. Nah, besok anak kita itu akan mengatakan, ya Allah, bapak saya jangan dimasukkan neraka. Kenapa? Karena bapak saya yang membiayai saya dulu itu belajar Quran. Sudah nggih, Lailatul Qadar, perang Badar ada itu, perebutan kembali Mekah itu juga Ramadan. Spanyol dan Portugis itu bisa dibebaskan juga bulan Ramadan. 17 Agustus juga 45 juga Ramadan. Oke. Syarat. Perhatikan Pak nggih. Apa bedanya syarat dan apa bedanya rukun? Saya beritahu. Kalau syarat itu di luar pelaksanaan, kalau rukun itu di dalam. Syaratnya sholat nopo? Wudu. Berarti wudu itu di luar sholat. Paham toh? Belum pelaksanaan. Lah kalau disebut rukunnya sholat, lagi nopo antara lain? Nggih takbir niku. Nah, itu. Syaratnya apa? Islam. Nek ana wong Kristen gak poso, kayak ana panganan. Mampir nang mae sampean, poso ta panjenengan? Mboten. Agamane napa? Kristen. Kasih makan. Sampean poso? Mboten. Islam. Islam nggih. Dikek mangan apa mboten? Lho, sampean delok dhisik. Lho wong gendong anak cilik. Ya apa sampean niku? Kan sik keluar getene kan mboten asal poso. Ojo pelit temen sampean. Sekarang wong lanang nang omah poso sampean mboten. Dikek mangan. Ditakoni dhisik wong dak iku wong loro kok iso silaturahim. Sampean pundi? Kula Magetan. Oh, musafir. Pun Islam balik tidak hilang ingatan. Nek gendeng iku aja dikongkon poso. Nggih, mboten. Suci dari haid dan nifas dalam waktu yang tidak terlarang. Waktu yang terlarang kenapa? Hari raya gitu. Terus Idul Fitri itu. Tasyrik nggih. Hari raya Idul Adha itu berarti 4 hari toh, gitu. Hari penyembelihan, kemudian 3 hari setelah penyembelihan itu haram puasa. Karena apa? Itu hari makan-makan. Nah, niatnya apa? Satu, rukunnya apa? Makanya rukun itu saya terjemahkan komponen keabsahan puasa. Satu niat, yang kedua menjauhi yang membatalkan puasa. Niat nanti tolong wis gak ono lagi takon, Pak kula poso tapi wau dalu dereng niat. Wis ngono ku pertanyaan tahun piro sampean kaya ngene iki. Itu. Mabengi terawih. Nggih. Terawih kenapa kok terawih? Nggih karena benjing wonten poso. Lah berarti sampean wis niat poso to? Niat poso sampean. Nggih tapi wau dalu mboten terawih. Lah sampean sahur? Nggih, lah sahur kanggo apa?
poso. Berarti sama niat poso wisan. Ngono lho. Kula nggih mboten traweh, mboten sahur, Pak. Tuh. Mboten sahur. Poso kula sana apa mboten? Sana apa mboten? Sana apa mboten? Lah kok roh sampean? Kok ndi? Loh, enggak bisa. Banyak orang enggak makan dan minum itu bukan karena puasa Ramadan. Jawabannya sah sebab waktu malam Ramadan niatnya wis niat sebulan. Enak toh? Makanya besok Ramadan saya niat puasa sebulan. Wis selesai. Enak pun. Wis aja nek takon napa sah kula niku soalé dereng kok pengajian kudu niat. Nggih, ngoten nggih. Paling enak Nabi niku nate ngeten lho, Pak. Ana wong ku lalian. Diulangi donga ku lali. Nabi kula niku sampeyan ulangi donga saged mireng tapi teko malali kula. Teko mana? Lali maneh. Gampang, ojo susah. Kabeh kono solusine. Napa Nabi? Tak kei donga sing wis ngerangkum dongaku kabeh. Dongane Nabi itu kitab gede nih, Pak. Berapa ribu itu ada. Jadi Kanjeng Nabi, tak kei donga sing iso ngerangkum iki kabeh. Napa Nabi cek senenge kula? Iku. Rungokno kula nggih. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk. Wis sampean gak iso bahasa Arabe gak apa-apa. Sampean ngomong ngene ae. Do Gusti, wahai Allah, berikanlah kepada saya semua kebaikan yang pernah diminta Nabi Muhammad. Ayo entek ya. Ya Allah, berikan saya apa saja yang pernah diminta Nabi Muhammad. Wis entek Pak kabeh lho. Jadi Kanjeng Nabi wis ngene ae, kono pancen lalian kaya ngono wis. Tak kei donga iki ae. Ya Allah, berikan saya apa saja yang Nabi pernah berdoa. Enak guys. Kalau mari sembahyang, ya Allah, berikan jamaah masjid ini semua kebaikan yang pernah diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sip. Donga aja sampai suwe-suwe nggih. Wong ngrungokno donga paling seneng kena Rabbana atina suwen saestu lho. Suwen kula niki. Nek terus Rabbana atina suwen kula. Tapi kula nggih nate kecelik. Rabbana atina seneng entaknan. Rabbana atina ma wa'attana ala. Aduh. Ampun. Kecelik, tak pikir Rabbana atina fid dunya. Ternyata Rabbana atina ma wa'attana ala rusulika. Kadang atina aku seneng terus wasallallahu. Seneng toh? Wis wasallallahu sak ana mana? Subhanaka rabbil is. Waduh, dawa mana iki. Sampeyan hati-hati nek donga iku. Ojo sampai mengecewakan orang. Wassallallahu alaihi. Wis nak seneng-seneng tak. Subhana rabbika rabbil izz. Bawa mana? Pun yang membatalkan puasa, satu makan minum kecuali lupa, muntah dengan sengaja diogrok-ogrok. Botol dia. Muntah batal. Kalau muntah karena kendaraan enggak apa-apa. Keluar head, darah head dan nifas. Niku. Bagaimana Pak keluarnya itu 1 menit sebelum maghrib? Ya Bapak. Sampai itu 1 menit sebelum maghrib itu head keluar darah. Batal apa mboten? Ya wis. Oh jadi nyala-nyala no masjid. Sing azan goblok. Males iku panjenengan niku. Kabeh sono hitungane. Emanere kok tidak sampai sehari. Jangan bicara iman. Karena Quran mengatakan Allah tidak menghitung sesuatu yang sudah dikerjakan. Wis ana balasannya dhewe sampean.
hilang ingatan, keluar mani dengan sengaja. Nah ini, ya apa keluar mani dengan sengaja niku? Kenapa? Onani. Kenapa malih? Tidak sengaja, tapi sampai lihat film, okay, lalu keluar. Itu jarak itu. Jarak. Ramadan mbok ndelok film perang po. Masa film perang itu ngerangsang sahabat kan mboten. Perang aja, perang Badar, perang itu. Keluar dari Islam, murtad. Bersetubuh jika lupa hanya wajib qadha. Lupa wajib qadha tok, nggih. Jika sengaja wajib membayar kafarat, yaitu 2 bulan berturut-turut memerdekakan budak atau puasa berturut-turut selama 2 bulan, memberi makan 60 orang. Melen di sampean. Memberi makan. Namanya wong sugih. Gitu. Jika suami yang memaksa, maka hanya dia yang wajib. Jadi kalau suami yang memaksa, maka istri tidak harus puasa 2 bulan, bayar denda, yang wajib adalah suami. Tapi ini dipaksa terus, enak juga ya. Nah ini podo malah ini. Cocok juga ya. Nah ini berarti karo-karo ini. Orang yang mendapat keringanan puasa, pekerja berat, dan tidak ada alternatif pekerjaan lain. Orang-orang yang bekerja berat, tapi tidak punya alternatif lain. Kalau dia pekerja berat, tapi ada alternatif lain, maka itu tetap wajib puasa. Ada pengusaha-pengusaha muslim itu yang kontraktor itu selalu kulon Ramadan itu pengecoran apa itu saya letakkan malam hari. Saya tidak pernah yang siang hari supaya dulur-dulur bisa puasa. Luar biasa. Sebagai gantinya bayar fidyah. Yang tidak kuat-kuat niku bayar fidyah sebesar 1 mud atau 7 ons beras. Atau uang makan sehari untuk orang miskin. Udah, nggih. Fidyah bisa berupa uang, itu Imam Hanafi. Jadi ya sampai niati 1 sekilo nggih. Sekilo beras, gitu. Sekilo beras. Sing dikai ngomong berase wonten Pak, kompore sing mboten wonten. Padahal tujuannya kan jangan sampai ada orang tidak makan. Kalau gitu besok kalau ganti duit mawon, gini ku sing kula maksud. Berapa nilainya, ukurannya untuk biaya makan sehari? Mriki pinten? Mboten, sehari loh Pak. Loh, saya Pak, sehari. Sehari ini loh, sampai tuh untuk biaya makan sehari wong melarat itu berapa? Yaitu fidyahnya, mengganti orang tua yang sebagainya sakit itu berapa sehari? 75. Ya pun balik 75. Cok larang ya Pak. Cok larang-larang po. Nek sampean tuku sego sing 6.000 ngarepe Golkar, ya berarti 18.000 toh. Mentolo sampean. Ngarepe Golkar kan wonten sego tak tulis delok iku 6.000. Iki makan siang, makan pagi, makan siang. Tuh 6.000. Terus air putih. Loh. 6 kok, Pak. 6.000. 6.000 ping 3. Lah kok 60 ya napa sih? 18. Nggih janganlah, jangan yang pantas. Oke. Orang sakit dia wajib ganti yang lain. Jika sakit parah cukup diganti fidyah. Musafir, kalau musafirnya kira-kira lebih dari 81 kilo. Musafirnya, jangan alasan luar kota sampai. Nang Sidoarjo, nang Waru. Lah kan luar kota Cak. Wajib mengganti pada hari yang lain. Itu juga dalam surat Al-Baqarah tadi itu. Syiah itu tidak hanya boleh tetapi wajib. Jadi ketika di Iran itu saya ke Isfahan, itu naik tol
kemudian sopir dan rombongan bilang, Pak saya ke restoran dulu. Jadi saya di restoran di luar terus dia makan semua. Mengapa? Mereka mengatakan pergi luar kota itu wajib berbuka. Kita boleh tapi tidak wajib. Lansia sebagai gantinya membayar fidyah, tadi itu hitungannya. Perempuan hamil atau menyusui lagi masalah. Sangat berat puasa maka cukup diganti fidyah menurut Ibnu Umar. Hamil, tua terus berat itu. Menyusui ini berat. Karena ada orang yang menyusui ini mari disusoni ini lapar mana gitu. Ini bayi ini kuru, ini bayi ini lemu. Pun beberapa anjuran ini monggo niki. Segera berbuka. Ini bukan urusan lapar atau haus. Adzan buka. Enggak boleh alasan aku sik wareg. Enggak, ini bukan urusan lapar atau haus. Adzan berbuka. Kenapa kok berbuka? Iya, karena Nabi menyuruh saya cepat-cepat. Cepat-cepat itu bahasa Arabnya takjil. Apa bahasa Arabnya cepat-cepat? Takjil. Lah wong jenenge takjil kok di makan Indonesia itu kalau takjil itu makanan ringan ngoten. Ya wis gak apa-apa. Nggih, dengan kurma atau air segar disertai doa untuk diri sendiri dan penyedia makanan. Ini Pak nggih, saya membaca buku. Setiap doa berbuka itu jangan hanya mendoakan berdoa diri sendiri. Jenengan kan ngeten to. Napa dongane niku? Allah malakasumtu. Ah, tuh. Tolong jenengan tambahi do Gusti sing menyediakan buka ini berikan berkah hidupnya. Ngoten. Nek sampeyan kepengin maneh ya Allah yang menyediakan berbuka ini gantilah nanti berbuka di surga. Cek tahu terima kasih. Memang itu doa bukan hanya untuk Ramadan, tapi Ramadan lebih-lebih. Sampai nang jalan raya dikai kurma orang, jangan lupa doa ya Allah yang memberi kurma walaupun satu butir ini selamatkan dunia akhiratnya. Mengakhirkan sahur. Berapa waktunya? Karena waktu itu belum ada jam, sampai hitung mawon, kira-kira membaca 50 ayat Quran sebelum subuh. Ini ku mawon ukurannya. Surat Ar-Rahman ku pinten? 55 nggih. 55 berarti sekitar itu. Karena suratnya pendek gitu. Kalau surat Al-Baqarah suwe mana? Apa mana 50 ayat tapi wong gratul-gratul. Suwe itu. A'udzu billahi 50 ayat ya sak jam. Mendahulukan orang lain. Niki Pak nggih. Sampeyan kalau ada berbuka utamakan berikan orang lain dulu. Itu dapat pahala besar. Sampai nang masjid kene ndak dapat bungkusan, ojo ngondok. Nggih. Ngomongi elek-elek, takmir gak becus. Lah wong sego sak bungkus kok urusan sampai ngelokno wong lapar. Badokan ae. Memalukan. Tuh. Sampai tuh dapat pahala, aku ngalah. Apalagi musafir banyak didahulukan. Berbuka bersama orang miskin, bagus. Seperti yang dilakukan Ibnu Mas'ud. Jadi berbuka dengan orang miskin. Karena wong sugih gak sepiro. Kemen galek sing melarat-melarat. Sing jas-jas ini saja dikumpuli. Mengendalikan marah, menjauhi ucapan, sikap dan tindakan yang makruh dan haram. Juga menjauhi, nah ini Pak, menjauhi jalan-jalan tanpa tujuan. Apa jenenge ngene iki? Enggak boleh. Bukan enggak boleh.
Karena jalan-jalan tanpa tujuan itu terus kemana? Gitu. Makan berlebihan, enggak boleh. Enggak puasa aja enggak boleh. Banyak di depan media sosial, tuh enggak boleh. Berbicara keras, enggak boleh. Banyak berpikir tentang makanan dan mode, enggak boleh. Riyo meneh pakai nopo sing nah iki poso-poso kok mikir gitu. Ya boleh. Boleh bicara makanan dan tergantung tujuannya ngoten lho Pak nggih, ngoten. Kalau sebagai ibu nggih engko dimasakno apa ya arek-arek sing supaya seneng, poso cek seneng, lho berarti boleh. Lah wong nyenengno ae nggih. Tapi aja nemen-nemen. Sembayang sujud ku eling-eling apa iku? Asem apa rawon? Tangi mana? Alhamdulillah. At-tahiyatu. Wis pindang ae, pindang. Ini assalamualaikum. Tapi gak ono godhong kemangi ini gak enak juga itu mungkin lagi. Ini sing gak boleh, Pak. Memberi makan, obral sedekah dan memaafkan, obral sedekah, obral maaf. Wis saabot-abote sampean maafkan semua orang yang pernah bersalah, walaupun ya berat. Nggih. Pakaian terbaik ke masjid dan berinfak. Niki loh. Ramadan besok pakaian yang terbaik ke masjid itu yang terbaik dan berinfak. Sampeyan golek pakaian yang bagus. Cari yang pakaiannya tidak bergambar. Tidak bergambar, bisa putih, bisa yang lain, tapi Nabi mengatakan aku lebih suka putih. Melatih puasa anak usia 7 tahun dan jika usia 10 tahun boleh dengan sanksi. Orang Pak ya, saya ini mengislamkan orang berkali-kali dan itu selalu yang paling masalah itu kalau saya disuruh syahadat iya Pak. Tapi kalau disuruh poso Pak, sebulan, ampun Pak, pokoknya kalau syahadat Pak, jadi poso Pak, jadi poso, ampun. Karena sejak kecil tidak dilatih. Jenengan ini puasa itu yang dapat pahala besar itu Bapak Ibu sampean. Karena sampean itu sejak kecil dilatih Pak, dilatih. Abot Pak, poso loh Pak. Iya nek wong melarat panjenengan wis gak tau mangan. No omah ya gak ono apa-apa, gak ono kulkas gak ono apa. Lah sampeyan niku apa sing gak ono omah sampeyan niku? Sing duwe kulkas sampe buah iku bosok. Nggih to? Kok iso nglakoni sampeyan ngono? Wong akeh sing seneng buah, sampe bosok. Lah cekep pedhekno wong. Membaca dan mendalami Al-Qur'an atau buku-buku penambah keimanan dan wawasan Islam. Jadi tidak harus membaca Quran yang Quran ini. Kalau jenengan baca Quran ini saja itu hanya dapat pahala, paham toh? Tapi kalau sampean belajar Quran dan terjemahnya itu pahala lagi. Berarti tidak bisa ini harus dihitung oleh pirang juz kon? Telu, aku papat. Piro kon? 6, aku 8. Itu ya baik. Tapi itu hanya dapat pahala, ilmunya mana? Maka bisa juga membaca buku-buku apa saja yang itu menambah keimanan. Karena buku-buku yang menyangkut keimanan itu mesti bersumber dari Quran. Baca buku yang banyak. Iktikaf di masjid atau musola publik. Nah musola itu boleh Pak. Iktikaf di masjid itu boleh. Tahiyatul masjid di musola juga boleh. Walaupun namanya musola, paham Pak nggih? Tapi enggak usah dirubah. Usolli sholat tahiyatal musola, enggak perlu. Syaratnya musola itu adalah bukan musola pribadi. Musola yang dipakai untuk orang umum. Agar bisa berjamaah. Masjid jamek lebih baik. Sebab bisa sholat Jumat. Mengapa orang itikaf di masjid itu jamek itu lebih baik? Iya, karena kalau nanti hari Jumat tidak harus keluar-keluar, sudah tetap di situ. Paham nggih? Itu.
Masjid Al-Hidayah baik. Ampel ya baik. Ojo nang Ampel tapi gak suwe iktikaf, suwe muter-muter no. Memperbanyak ibadah lebih-lebih 10 hari terakhir. Aisyah membuat tempat khusus di dekat masjid pada hari-hari tersebut. Ini deh Pak Nggih. Jenengan kalau nanti melihat di beberapa tempat nggih. Itu ngeten. Jadi masjid itu pun di kapling-kapling. Itu satu kotak milik saya, satu kotak milik saya. Dia tuh sudah membawa di situ. Itu di Hong Kong, di Taiwan, di Amerika, di itu banyak masjid-masjid yang sudah di kapling itu. Itu milik saya selama 10 hari terakhir. Saya di situ, saya membawa handuk di situ, saya ini situ, makanan di situ dan seterusnya di kapling. Dan itu daftar. Kalau enggak daftar enggak dapat. Kok bisa begitu? Iya, dulu Aisyah itu pernah membuat tempat khusus seperti itu. Mriki mboten perlulah wong omah cedek-cedek kok. Pun. Memperbanyak sholat sunnah siang dan malam. Boleh sholat tahajud meskipun telah sholat witir pada sholat taraweh. Sojono takon maneh yo. Pak, saya kan sudah sholat witir di masjid, gitu. Bolehkah? Masjid Al-Hidayah enggak boleh tanya itu. Mosok muat biyen takon ngono. Saya kan jadi imam, mesti sholat witir. Lalu nanti saya di rumah, sholat sampai ping 1000 boleh. Syaratnya satu saja, jangan sholat witir lagi. Wis entuk mawon, satu saja. Tak takoni sampean, sholat witir itu hanya Ramadan apa di luar Ramadan juga? Napa? Di luar Ramadan juga toh? Nggih, bener. Nabi mengatakan, siapa yang tidak melakukan sholat witir setiap malam, jangan coba-coba mengaku sebagai pengikut saya. Meh wajib loh Pak, gitu. Maka sampean sing durung biasa sholat witir. Sampean mengikuti aliran Umar bin Khattab, tidak akan witir kecuali sebelum subuh. Mau orangnya disiplin ya Umar. Nek menurut Abu Bakar, saya selalu sholat witir setelah sholat isya. Karena saya takut nanti kebablasan. Sampai aliran mana? Aliran mana? Aliran mana? Umar apa Abu Bakar? Apa-apa. Monggo terserah. Ojo kemelindi sampean. Saya enggak maulah. Wah, witir akhir. Ternyata subuh. Dabrus. Saya tidak mau. Karena Nabi mengatakan sholat witir itu letakkan di akhir malam. Andai dewi tangi subuh itu tangi. Nah ini pun berarti wis mari. Segera membayar zakat fitrah. Oke. Itu ini Ustadz Ikhya itu menyebut 2,175 kg beras. Sekarang ada yang menyebut 3 kilo ya, gitu. Karena itu hati-hati. Podho mbek wudu itu loh Pak nggih. Sampean kalau wudu itu kan sampai siku toh Pak. Paham? Sampai sini boleh sampai. Dibasuh sampai siku tak kene oleh. Tapi jangan ngepres. Ah sini. Paham? Zakat fitrah itu ini. Ojo ngepres, ditambah sedikit gitu. 3 kilo. Dan itu boleh, awal Ramadan sudah boleh. Makanya jangan membingungkan petugas inilah. Awal Ramadan sampean bayar zakat fitrah wis enak. Wis gak ditanggungan. Panitia dereng buka, Pak. Dititipno tak mire. Pak Usman kono. Titip. Kayak jeneng beres. Loh ini agar jenengan tuh jangan sampai duit itu nanti menjelang hari raya totong gelek-gelek duit kan Pak diutamakan. Loh, apa sudah kewajiban? Belum. Sebab orang wajib zakat fitrah itu jika orang itu pada malam hari raya masih hidup. Paham? Jadi kalau ada orang
sudah membayar zakat fitrah ke takmir ke Pak Usman, aku bayar zakat fitrah awal Ramadan. Sah apa betul? Sah apa Pak? Enggak? Sah. Tiba-tiba orang itu meninggal pada tanggal 20 Ramadan. Iku boleh keluargai jaluk. Pak Usman, sepurane Pak, sing zakat terus mati Pak, tak jupuke maneh. Jupun. Nek iso tambahan Pak Usman. Boleh. Cek melarati sampean. Sampai zakat fitrah tapi hukumnya boleh. Paham nggih? Itu boleh. Tapi mengapa saya katakan tidak usah ditarik lagi? Sebab ada hadis Nabi, pahalanya orang puasa itu tidak bisa naik ke langit. Belum dicatat sedalam pembukuan resmi sebelum zakat fitrah. Puasa Syawal. Wis kapan kula terang meneh ae lah. Saiki lali wis. Sik suwe durung poso wis ngomong Syawal. Padha mbak arek danggung kula sik pacaran tenan. Insyaallah jenenge anak kula benjing. Ora piye durung kok ya. Kula badhe konsultasi napa? Kula badhe nikah benjing anak kula. Lah wong sampeyan nikah wae durung kok ya mikire jenenge anake. Ya Allah. Yang boleh Pak, celaan boleh, obat mata boleh, injeksi boleh, vaksin boleh, donor boleh, transfusi darah boleh, mencicipi makanan boleh, asal nggak dilek, sikat gigi boleh, infus untuk pertolongan boleh. Maaf saja, tanggal 1 Ramadan ternyata dia muntaber. Sebelum muntaber dibawa ke dokter Sutomo, rumah sakit Islam, kemudian diinfus, pertolongan 1 jam pulang boleh, tidak batal. Obat semprot asma boleh, memasukkan alat pengobatan melalui tenggorokan atau dubur boleh. Ini lho Pak, pengobatan tenggorokan atau ini lho, sing kapsul beton sing dilebokno itu lho. Ambien nih lho Pak. Kayak beton itu lho Pak. Itu lho. Stadungan sampean gak ngalami wasir. Juga ndudul-ndudul ya. Obat di bawah lidah boleh? Boleh. Lho kok boleh Pak? Lah sampean kemu boleh ndak? Lah. Ini lho Pak. Kan ada obat yang itu boleh. Tapi cepet-cepet jangan ditelan. Yang membatalkan itu ditelan. Kalau nggak ditelan tuh namanya nggak makan. Gimana Pak kalau saya itu beli kue terus tak gue lagi ini ya Pak? Mboten kula telan. Aja dijawab ngono kuwi. Cabut gigi boleh. Memasukkan waktu puasa dalam keadaan ini Pak. Junub. Sampean kemari kumpul bojo terus ternyata kebablasan subuh, boleh. Boleh. Cuma aja jadi langganan. Wingi ngono, saiki ngene mana? Oleh Bu. Iya tapi kok terus-terusan gini. Karena bersetubuh atau suci dari haid dan nifas, baik disengaja ataupun tidak perlu Pak. Jadi boleh, walaupun sengaja boleh. Ngene nggih, sampean mari kumpul bojo, waktu kurang 5 menit. Imsak kurang 5 menit. Adus apa sahur? Sahur. Berarti aduse mari subuh. Boleh ndak? Boleh? Boleh. Asalkan ojo jadi. Terakhir, puasa yang ditinggalkan karena sakit bepergian harus diganti puasa di luar Ramadan. Sedangkan bagi yang meninggal dunia bisa memilih ganti puasa oleh keluarga atau membayar fidyah. Saya menganjurkan lebih baik membayar fidyah. Mengapa? Karena kalau membayar fidyah itu efeknya itu bisa untuk orang lain. Jadi kalau mengganti puasa berarti tidak ada orang yang diuntungkan. Tapi kalau membayar fidyah
itu berarti dia apa? Bayar. Sampun mantun sedaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk. Wahai Allah, berikan kami semua doa yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari semua yang tidak baik yang minta Nabi untuk dijauhkannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.